shadows. You got me hooked up to something. Who could say that they saw us coming? Tell me, do you feel the love? Spend the summer of a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me, do you feel the love? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Anata Indah Sarhuta Galung. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai dampak teknologi terhadap dunia pendidikan. Adapun topik-topik bahasan yang saya akan paparkan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pengertian teknologi, dampak teknologi terhadap pendidikan, menyiapkan ruang pembelajaran virtual, peran teknologi interaktif dalam pendidikan, manfaat teknologi interaktif, pembelajaran jarak jauh dan kelaziman bar, serta memaparkan data statistik survei pengguna aplikasi. Kemudian tren baru yang perlu untuk dipantau. Pertama, apa sih teknologi itu? Menurut Afiz 2017, teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan menciptakan alat dan metode pengelolaan untuk membantu berbagai pekerjaan manusia. Sementara menurut David Warlick menyatakan bahwa teknologi perlu dan ada di setiap kelas dan dikuasai setiap mahasiswa dan dosen, serta karena ini adalah pena dan kertas zaman ini, dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar. Teknologi telah mengubah cara dosen mengajar dan cara mahasiswa untuk belajar. Teknologi memberikan akses ke pendidikan dan akses ke berbagai cara komunikasi dan bekerja sama. Dampak dari proses teknologi ini telah merubah proses belajar mengajar tradisional menjadi proses belajar mengajar teknologi, di mana proses belajar mengajar tradisional yaitu bahan dan alat pembelajaran fisik seperti kertas, pena, dan papan tulis. Kemudian aksesnya itu terbatas ke materi dan informasi pendidikan. Yang ketiga yaitu proses belajar mengajar umumnya berlangsung di ruang kelas secara tatap muka. Kemudian proses belajar mengajar teknologi, di mana proses belajar mengajar teknologi ini aksesnya itu lebih luas ke bahan dan informasi pendidikan. Kemudian lebih banyak saluran dan alat yang tersedia untuk komunikasi dan kolaborasi. Kemudian memungkinkan jenis pembelajaran yang lebih personal bagi setiap. Selanjutnya yaitu cara mempersiapkan ruang kelas virtual, di mana langkah pertama yaitu pilihlah sistem manajemen pembelajaran. Pelajari sistemnya agar dapat memaksimalkan penggunaannya. Kemudian langkah kedua yaitu tinjau semua bahan belajar online, di mana bersiap dan ketahui cara menggunakan bahan-bahan tersebut. Kemudian langkah ketiga yaitu berinvestasi pada aplikasi komunikasi, gunakan alat yang perlu untuk digunakan, mengelola waktu dengan baik. Kemudian langkah keempat yaitu pilih platform streaming yang aman, di mana pilihlah platform andal yang dapat membantu pencapaian sasaran Anda. Langkah kelima yaitu pilih aplikasi yang kolaboratif, di mana buat lingkungan pembelajaran yang mendorong kerjasama tim. Selanjutnya yaitu peran teknologi dalam pembelajaran, di mana teknologi interaktif membuka banyak cara untuk belajar, di mana teknologi interaktif ini akan membantu menciptakan peluang komunikasi. Hal ini dapat mendorong dosen serta mahasiswa untuk lebih banyak berkomunikasi, berbagi, dan mendiskusikan gagasan serta saling berkolaborasi. Selanjutnya, manfaat teknologi interaktif. Pertama, manfaat bagi dosen. Bagaimana teknologi membantu dosen dalam menjalankan tugasnya? Yang pertama yaitu memungkinkan dosen untuk lebih fleksibel, di mana dosen dapat menggunakan berbagai metode dan alat pengajaran untuk memenuhi kebutuhan pelajaran.
Kedua, membantu dosen lebih terhubung dengan mahasiswa. Dosen lebih mampu berkomunikasi dengan mahasiswa dan mendukung mereka dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, yaitu membuka akses lebih ke banyak sumber daya, di mana dosen dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Kemudian, manfaat teknologi bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal, di mana mahasiswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka untuk belajar dengan baik. Kemudian yang kedua, meningkatkan komunikasi mahasiswa, di mana mahasiswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Yang kemudian yang ketiga yaitu membantu mahasiswa bersiap untuk masa depan, di mana mahasiswa akan dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat teknologi dan akan mudah untuk beradaptasi ke depannya. Selanjutnya yaitu teknologi dapat memajukan mahasiswa, di mana teknologi ini pembelajaran jarak jauh sangat penting bagi pendidikan saat ini dan kemungkinan akan tetap penting di masa mendatang saat sekolah ataupun kampus menentukan cara terbaik untuk melangkah maju. Sekolah ataupun kampus dapat menggunakan atau menawarkan kombinasi pembelajaran jarak jauh dan tatap muka. Nah, berdasarkan dari pemaparan tadi, dapat kita ketahui bahwa teknologi adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi dosen maupun mahasiswa, di mana teknologi ini dapat kita gunakan dimanapun dan kapanpun, serta penggunaannya yang lebih efektif dan efisien apalagi di saat pandemi COVID-19 menyebar. Nah, teknologi ini sangat berguna dalam pendidikan di masa depan pembelajaran, di mana ruang kelas daring berarti pembelajaran digital untuk semua orang. Pasar global untuk kursus dan sertifikasi praktis, peningkatan kualitas pembelajaran campuran, naiknya permintaan terhadap program berbasis keterampilan, investasi yang lebih besar pada teknologi interaktif dalam mengatasi kesenjangan digital. Berikut merupakan aplikasi kelas virtual yang banyak digunakan oleh mahasiswa ataupun dosen. Di mana yang pertama itu ada Google Meet, ada Zoom, WhatsApp, YouTube, Google, Line, dan juga Ruang Guru. Berikut merupakan dokumentasi pembelajaran di kelas menggunakan aplikasi Google Form. Kemudian ini merupakan diskusi dan presentasi melalui Google Meet. Kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya juga Putri Zahira dengan rekan saya yang bernama Nazwa Aziza Zahra, Arya Bunga Patana, Aprilia Elsa Manura, dan Anataya Dasari Utagaluh. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian, sifat bahan kemas, jenis kemasan plastik, hasil, serta kesimpulan. Yang pertama, ada pengertian.
Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Selanjutnya ada bahan kemas memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu permeabel terhadap udara atau oksigen dan gas lainnya. Kemudian yang kedua bersifat non-toksik dan inert, di mana tidak bereaksi dan menyebabkan reaksi kimia. Selanjutnya, berikut merupakan aplikasi serta website yang ada di Universitas Brawijaya. Yang pertama yaitu ada Gapura UB, di mana Gapura UB ini adalah aplikasi atau portal sistem informasi layanan terpadu yang memberikan kemudahan akses akan informasi dan layanan bagi seluruh pengguna layanan sistem informasi UB. Kemudian ada website SIAM UB, yaitu merupakan sistem informasi akademik mahasiswa atau disingkat dengan SIAM, merupakan layanan sistem informasi online untuk mengelola data akademik dan keuangan mahasiswa. Dan kemudian yang kedua yaitu ada Selma UB, di mana Halo Selma ini merupakan layanan bantuan online untuk penerimaan mahasiswa baru Universitas Brawijaya. Berikut merupakan data hasil survei yang dilakukan oleh Rosa et al. 2021, yaitu survei responden dan juga survei pengguna aplikasi. Yang pertama yaitu hasil survei responden dari Ruang Guru, yaitu sebesar 43,8%, Kuiper sebesar 0%, Zenius 6,3%, dan lainnya yaitu 50%. Untuk survei responden aplikasi lainnya, untuk survei penggunaan aplikasi lainnya, yang pertama yaitu ada WhatsApp sebesar 75%, Google Classroom sebesar 12,5%, kemudian Edmodo sebesar 6,3%, kemudian yang keempat yaitu tidak tahu sebesar 6,3%. Selanjutnya berikut merupakan data survei tingkat familiar penggunaan aplikasi startup, di mana dapat kita ketahui bahwa persentase pengguna yang mengetahui aplikasi ini sebesar 37,5%, kemudian tahu sedikit sebesar 37,5%, pernah mendengar aplikasi ini sebesar 12,5%, dan juga tidak mengetahui dari aplikasi ini sebesar 12,5%. Ini merupakan survei yang dilakukan pada tahun 2020 dari sumber Rosa et al. 2021. Selanjutnya yaitu berikut merupakan referensi ataupun sumber yang saya gunakan pada materi kali ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga pemaparan materi, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam. Yeah, 2, 3, 4, baby, you can get on my boat and make it rock, yeah, side to side, left